بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب، وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي، وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sama-sama sebelum kita mulai muzakarah hari ini kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dzikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Dan niat i'tikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Seyogyanya yang mengisi hari ini adalah Al-Ustadz Sufyan Khairullah. Akan tetapi karena Ustadz ada sesuatu hal, karena insya Allah di majelis Ustadz Sufyan malam ini, malam Selasa, di majelis An-Nur akan ada kegiatan silaturahim pertemuan alumni Darul Mustafa Sekalteng. Jadi barang siapa baik kaum muslimin ataupun kaum muslimat yang hendak datang dipersilahkan jam 7:30. Adapun acaranya adalah pembacaan Maulid Ad-Diyaul Lami' karya atau susunan Habib Umar. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan tausiah. Dan insya Allah akan dihadiri para alumni Darul Mustafa Sekalteng, dan tempatnya itu di Majelis Sidin. Jadi otomatis sore ini sudah bersiap-siap menyambut tamu dari asatid alumni Darul Mustafa Sekalteng, insya Allah dah datang. Jadi dipersilahkan bagi yang ingin datang, silahkan. Tafadhal untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Adapun tema yang insya Allah yang akan kita bahas hari ini akan ulun nukil daripada kitab Fawaidul Mukhtarah. Temanya tentang Al-Karim. Al-Karim itu sifat pemurah. Jadi di antara sifat-sifat yang terpuji itu adalah sifat pemurah. Kenapa kita harus bersifat pemurah? Ternyata fadilatnya banyak. Dan contoh-contohnya pun sudah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah, para sahabat,
para tabi'in dan ulama-ulama salaf. Auhallahu ila Musa alaihi salam la taqtulis Samiri fa innahu sakhiyun. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, la taqtulis Samiri, jangan engkau bunuh yang namanya di zaman Nabi Musa. Kalau kita ingat kisah Samiri dalam Al-Quran yang berperan besar dalam menyimpangkan akidah Bani Israel, yaitu menyembah sapi. Jadi Samiri orangnya. Lalu ketika Nabi Musa kembali daripada khalwatnya, takjub melihat kenapa kaumku ini menyembah sapi. Cek recheck, ternyata ada ampun idabulnya, yaitu namanya Samiri. Lalu marah Nabi Musa, hendak melenyapkan yang namanya Samiri. Ternyata Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, la taqtul Samiri, jangan engkau bunuh Samiri, jangan engkau lenyapkan Samiri. Fa innahu sakhiyun, ternyata alasannya kenapa? Maka sudah menyebabkan banyak daripada Bani Israel yang murtad, bahasa kitanya keluar daripada keyakinan yang dibawa oleh Nabi Musa. Gara-gara apa jadi Samiri dapat keringanan daripada Allah? Fa innahu sakhiyun, karena sesungguhnya dia itu punya sifat pemurah. Sifat pemurah. Cek receklah, ternyata Samiri ini adalah pengikut Nabi Musa. Sebelum-sebelumnya nih pengikut Nabi Musa. Orangnya cerdas, pandai berbicara, tapi wallahu a'lam lah. Akhirnya apa? Akhirnya su'ul khatimah. Dalam artian diceritakan dalam Al-Quran itu Samiri orang yang celaka. Artinya dihinakan oleh Allah. Padahal orangnya pengikut Nabi, telah bersahabat lawan Nabi, pengikut Nabi, cerdas orangnya. Tapi kenapa bisa terbalik? Kenapa bisa kada beriman? Nah itulah yang namanya hidayah. Misalnya nih, artinya kada menutup kemungkinan sahabat Nabi aja kawa berbalik, apalagi yang kita-kita nih nah. Nang lain sahabat lain, tabi'in lain, ulama lain, ustadz lain, ataupun bukan segala-galanya. Sangat mungkin sekali, berpotensi sekali tabalik. Artinya makanya terkadang kita mendengar doa-doa daripada imam-imam di masjid, minta husnul khatimah. Wirid sebelum subuh minta supaya husnul khatimah. Kenapa? Karena memang husnul khatimah ini penting benar. Yang dilihati itu innamal a'malu bil khawatim, ujung-ujungnya. Sekarang alhamdulillah panglah letak kita nih di masjid. Kita dimudahkan sembahyang, kita dimudahkan gawian itu bagus saja. Akan tetapi siapa bisa menjamin? Karena contohnya banyak aja kada seikung. Disinilah kita tetap berdoa kepada Allah, ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Jadi di antara doa yang dilajari Nabi, minta husnul khatimah. Karena kita kada tahu, siapa tahu si A misalnya 2 tahun 3 tahun akan datang terbalik, yang asalnya baik lalu kada baik. Dan ada kemungkinan juga orang yang asalnya kada baik berubah menjadi baik. Jadi tetap kita husnudzon kepada Allah, insya Allah seberataan umat Rasulullah dapat hidayah. Jadi sebab sakhilah, sebab dermawan, sebab pemurah
Allah Ta'ala beri keistimewaan. Itu Samiri itulah artinya nang menjadi tokohnya dalam pemusyrikan terhadap Allah. Nang musyrik tak, nang memurtadkan orang tak, apalagi misalnya kita alhamdulillah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sahih pulang, masya Allah, insya Allah akan dapat beberapa keistimewaan daripada Allah Ta'ala. Kila, ada ulama yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan, ta'amul karimi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Makanan orang pemurah itu dawaun, menjadi obat. Wa ta'amul bakhili daun. Makanan orang kikir, makanan orang pelit itu menjadi penyakit. Ini sesuai jalawan kaidah al-mujawaratu ma'athiratun. Orang yang berdampingan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kada percaya jar, coba kita lihati itulah kakanakan suruh bakakawanan di sana orangnya ketujuh aktif kakanakannya, di sini kakanakannya kurang aktif. Maka kita lihat perkembangan proses anak tersebut, bahwa gara-gara bakawan lawan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, orang-orang yang akhlaknya baik, sedikit banyak tak umpat. Kita aja tak kumpul lawan kawan nang rancak ke masjid, sedikit banyaknya ke masjidan kita, ayo jar sakakali barang nah, ayo. Artinya ada pengaruh nih lah, ada pengaruh. Hatta dari segi makanan pun ternyata memberi pengaruh. Yang mana tentunya orang sifat pemurah ini hasil daripada makanan yang halal. Makanan yang halal maka otomatis jawarihnya, anggota tubuhnya itu menyuruh kepada yang baik-baik. Kalau makanannya haram, maka anggota tubuhnya sya'a am aba, handakkah kadakah, tang mudah aja tegawi maksiat, tang mudah aja tersasalah, tang mudah aja misalnya menggawi sesuatu nang ada diketujui baik Allah Ta'ala, Rasulnya maupun masyarakat, banyak masyarakat umumnya. Wa ta'amul bakhili da'un. Innal imam Syafi'iyya, ada qissatun tatbiqiyatun, artinya kisah secara real, secara nyata inilah. Ternyata Imam Asy-Syafi'i juga mengamalkan yang namanya ta'amul karimi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Innal imam Syafi'iyya radhiyallahu anhu zaral Imam Ahmad bin Hanbal data yaumin fi darih. Jadi ada suatu cerita, suatu riwayat, suatu informasi yang menceritakan tentang Imam Syafi'i beelang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ba'da ma tanawala ta'amal 'asya'i sawiyatan namal Imam Syafi'i fi ghurfatih wa fi as-sabahi qalat bintul Imam Ahmad li abiha ya abatah ahadha huwa Syafi'i alladhi kunta tahaddatsta anhu. Jadi setelah beelang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, nah sebagai orang alim, sidin mengamalkan ilmu, tentu menjamu tamu, lalu disuguhkan makanan beimbayan, makan malam. Setelah makan malam, dipersilahkan naik kepada Imam Syafi'i untuk istirahat. Ternyata apa yang dilakukan Imam Syafi'i setelah makan malam, masuk ke kamar, namal Imam Syafi'i fi ghurfatih. Imam Syafi'i guring aja di kamar jar. Guring aja di kamar. Wa fi sabahi qalat bintul Imam Ahmad li abiha. Nah, melihat keadaan seperti itu, guring aja bahaya jar. Lalu berkata anak sidin, anak binian Imam Ahmad,
fis sobah di waktu pagi. Wahai ayahku tercinta, inikah Imam Syafi'i nang pian kesahakan nang luar biasa alimnya, luar biasa waroknya, luar biasa akhlaknya nang kainikah? Kenapa? Qala laha, lalu berkata Imam Ahmad bin Hambal, ya betul ini Imam Syafi'i yang beelang kodah kita nih Imam Syafi'i. Qalat lahu laqad lahattu alaihi thalathata umurin. Ulun bahai ketika tahu itu Imam Syafi'i, ulun memperhatikan benar tingkah gerak-gerik sidin. Lahattu alaihi thalathata umur. 3 perkara nang muncul nang ulun nilai nih bahasanya. Kan ada alim ganal datang ke rumah kita, hendak kayak kita istipadah. Kan hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Jadi yang nang mana nang kawa diumpat nih? Hadis qauli ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu turun temurun diikuti oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para imam madhab. Itu qaul dari segi perkataan. Sidin-sidin para ulama mengambil ucapan-ucapan Nabi lalu mengistimbat menjadi sebuah hukum atau sebuah kalam hikmah. Ada juga yang mengambil daripada fi'il Nabi, dipraktekkan para sahabat, dipraktekkan oleh para tabi'in, dipraktekkan oleh imamunul madhab. Nah, di antara fokus anak daripada Imam Ahmad bin Hambal, kan alim ganal datang ke rumah hendak kayak istipadah dari segi amal fi'linya nih. Kayak apa gerang nang ngarannya Imam Syafi'i lah. Luar biasa alimnya, alim ganal. Di Mekah dikenal orang, di Madinah dikenal orang, di Irak dikenal orang, di Mesir dikenal orang. Kayak apa gerang alimnya. Melihat inikah bah Imam Syafi'i? Ini bahayana. Pas sidin datang ke rumah kita, ulun memperhatikan 3 nang dapat perhatian ulun. Lahattu alaihi thalathata umur. 3 perkara. Annahu indama qaddamna lahu ta'ama akala kathiran. Imam Syafi'i bahajar pas datang ke rumah kita, ulun pitih-pitih. Sakalinya sidin makan banyak bener, akala kathiran. Maka jar kita disuruh jangan makan banyak-banyak. Artinya ya jangan banyak tah. Itu yang pertama bah. Ujar anak perempuan Imam Ahmad bin Hambal. Wa indama dakhalal ghurfata lam yakum liyusalliya qiyamal lail. Nah, yang kedua, ulun malihati gerak-gerik Imam Syafi'i. Kalau wae misalnya di kamar tuh berbunyi geresek-geresek tah. Kalau wae kedengaran Allahu Akbar, beribadah nih malam. Wa imam ganal, maulah kada salat qiyamul lail. Di pikiran anak daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata sidin kada salat malam. Imam Syafi'i gerang bah. Betakun kan? Itu yang kedua, betakun lawan abahnya nih. Yang ketiga, wa indama shalla bina al-fajr shalla min ghairi ayyatawaddaa. Nah, ketika di pagi hari, ketika masuk waktu salat subuh, ulun itihi bahai. Misalnya adalah Imam Syafi'i itu pas kita salat berjamaah kada sing uduan, keluar dari kamar langsung langsung kita melaksanakan salat jamaah lawan sidin. Nah, imam ganal kada baudu-udu kah? Kenapa bahjar? Nah, tiga hal yang menjadi fokus perhatian yang dapat diambil oleh anak perempuan Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama tadi Imam Syafi'i banyak makan. Yang kedua Imam Syafi'i kada sholat malam. Yang ketiga Imam Syafi'i itu kada beudu sembahyang subuh. Nah,
Ini kan melihat seperti ini, makanya batakun lawan abah, iya kah bah ini Imam Syafi'i kah bah? Iya bujur Imam Syafi'i. Lalu wa idza bil imami Ahmad yuwajihul imam Syafi'iyya bil mulahadhati tsalas. Lalu Imam Ahmad bin Hambal melihat petakunan anak langsung menyodorakan batakunai tabayyun nih lawan Imam Syafi'i. Kada langsung misalnya suudzon pian ni maka Imam ganal jar. Gawian-gawian nang istilahnya ulama-ulama besar kan apa kada pian gawi. Kalau bahasa kita tuh suudzon lawan ulama kenapa? Ternyata lalu dijawab oleh Imam Syafi'i bil mulahadati tsalas. 3 fokus perhatian anak sidin tadi. Fa idza bi Syafi'i yaruddu 'ala al-Imam Ahmad fa yaqulu lahu. Lalu apa jawaban Imam Syafi'i? Ya Ahmad, kan Imam Ahmad murid sidin. Jadi ya Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, laqad akaltu katsiran li annani a'lamu anna ta'amaka min halal. Aku itu tahulah makan jadi makan banyak itu maka karena aku tahu ikam itu pasti hasil daripada makanan yang halal-halal, baik mendapatkannya dan baik cara mendapatkannya dan segala macam prosesnya. Aku tahu ikam itu orang berilmu. Tentu orang berilmu itu berpikir ketika misalnya hendak memakan sesuatu, berarti otomatis nang ikam makan ini pasti makanan halal. Halal pasti sudah. Makanya aku amun tahu ini makanan halal, aku banyaki makan. Kenapa? Ta'amul karim dawaun. Makanan orang yang pemurah kalau menjamu tamu tadi. Di antara sifat pemurah menjamu tamu. Dawaun, obat. Makanya apabila kita beelang-elang ke rumah orang alim, ke rumah Habib, ke rumah kiai, amun ada suguhan makanan dimakan dengan niat tujuan ini pasti orang alim ini hasil daripada sesuatu yang halal. Niat lawan Allah Ta'ala, ya Allah dengan makanan halal ampun orang alim ini, ampun kiai, ampun habib ini, mudahan awak ulun ini nasal barataan, mudah beribadah, mudah mengingat pian, mudah sayang lawan Rasulullah. Artinya apa? Dari makanan kita kan tenaga muncul. Tenaga muncul kemana nih hendak menggunakan? Hendak kebaikkah? Hendak keburukkah? Hendak gawian manfaatkah? Hendak gawian nang sia-sia kah? Suka pilih nih. Maka waktu itu berharga. Amun kawa waktu itu digunakan, amun kawa telah. Tapi ya tadi perang batin kita antara nafsu lawan akal. Jangan membuang-buang waktu jangan membuang-buang waktu. Nya orang Tuhan yang tahu kisah membuang-buang waktu nih. Kada terasa sudah jar 60 umurku. Pindah kada tapi ada terlihat nih sangu-sangu nih. Orang Tuhan yang hanya merasa 60 tahun sudah akulah. Nah, kalau mau umpati perkiraan Nabi ini 63-an nah. Mau umpati Nabi atau di antara 63, di antara di bawah 70-an nah. Nah ternyata banyak waktu terbuang sekalinya. Nah itu diantara nang memunculkan motivasi untuk berpikir nang kayak itu adalah dengan makanan yang halal. Dari mana muncul nih hidayah jadi hendak amun kawa paling kada sisi dunia barang bermanfaat. Artinya kada guring seharian. Dunia kada dapat, akhirat kada dapat. Kalau membanding-bandingkan telah waktu itu sayangnya. Akan tetapi nafsu kita pulang. Kada apa-apa jajar, masih lawas umur panjang lagi, masih anum lagi. Akan tetapi kalau diingat-ingat sayangnya bahasa kitanya tuh. Jadi jawaban Imam Syafi'i yang pertama
Ya Ahmad, artinya aku tadi makan banyak, malam tadi tah makan banyak karena aku tahu engkau itu menyuguhkan makanan yang halal. Yang kedua, wa annaka karimun wa ta'amul karimi dawaun, dan aku tahu ikam itu pemurah dan makanan orang pemurah itu jadi obat. Wa ta'amul bakhili daun. Wa ma akaltu li ashba'a, aku kada makan niat supaya kenyang kada. Jadi innamal a'malu binniyat. Aku niat makan ya Rabbi, ini makanan orang pemurah. Dan ada riwayat yang menjelaskan hadis Nabi, ada memadahkan bahwa makanan orang pemurah, orang dermawan itu obat. Maka sangka baikku terhadap hadis tersebut, kabulakan ya Allah, sesuaikan apa nang ulun kehendaki, apa nang ulun niatakan. Innama akaltu li atadawa bi ta'amik, aku makan dengan niat supaya maobati diriku ini nah. Barang maobati macam-macam. Kan penyakit nang di diri kita ini ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani wantar kita berataan. Artinya kada salang belajar membuka kitab, tahu aja itu pusing kepala. Oh itu sakit parut, no itu sakit gigi. Melihat tanpa belajar melihat kondisi realita yang ada. Ada juga namanya penyakit hati. Nah penyakit hati ini perlu belajar. Oh kah itu kah ujub? Oh kah itu kah riya? Oh kah itu kah sum'ah? Nah di antara niatnya mengobati yang itu juga. Wa amma annani lam aqumil laila fali annani indama wada'tu ra'si li anama nadartu ka anna amamil kitaba was sunnata fa fatahallahu alayya bi 72 mas'alatan min ulumil fiqhil islami aradtu an anfa'a bihal muslimin. Adapun fokus perhatian yang kedua, kenapa kada sembahyang malam? Dilihat pina berabah aja nih. Artinya pina santai aja. Oh ternyata ini luar biasanya Imam Syafi'i. Ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, nadartu ka'anna amamil kitab wa sunnah, maka yang muncul di pikiranku, kata Imam Syafi'i, aku melihat Al-Quran, melihat hadis-hadis. Dari Al-Quran dan hadis tersebut otak main. Ini ayat ini tentang ini, menjelaskan tentang ini. Apa yang dapat diambil dari segi fikihnya, dari segi hukumnya apa? Apa yang dapat diistimbat dari Al-Quran ayat ini? Apa yang dapat diistimbat dari hadis ini? Dan ternyata semalaman itu Imam Syafi'i kada kerasaan menggutakna. Membayangkan Quran apa bahasa kitanya tah kelihatannya pina santai, tapi ternyata ada yang dipikirkan sidin ketika meletakkan kepala sidin hendak guring. Terbayang fa fatahallahu alayya bi 72 mas'alatan min ulumil fiqhil islami aradtu an anfa'a bihal muslimin. Maka Allah Ta'ala bukakan, Allah Ta'ala futuhakan 72 masalah tentang fikih. Nah hanya berabah aja, berabah melihat tabuka pikiran, oh ayat ini, oh hadis ini. 72 masalah fikih terselesaikan semalaman. 72 masalah fikih terpecahkan semalaman. Niat sidin apa? Aradtu an anfa'a bihal muslimin. Niatku adalah supaya memberi manfaat, ada manfaat gasan kaum muslimin. Ibadah juga kalau ngarannya. Kada sembahyang malam tapi sidin mutalaah ilmu. Semalaman mutalaah ilmu. Maka ada kaidah,
Al-fi'lul muta'addi khairun min amalil qasir. Khairun minal qasir. Gawian amal perbuatan yang dampaknya untuk orang banyak itu lebih afdol daripada gawian yang dampaknya itu gasan kita sorangan aja. Ini kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Bagus. Fadol. Bagus gawiannya. Akan tetapi seandainya dibanding-bandingkan toh. Ini waktu berzikir lalu ada kebetulan ada santri datang betakun masalah, atau misalnya pas ketika berzikir satu mat lagi masuk waktu daras, masuk waktu mudzakarah, maka mana yang lebih afdal? Ada dua ibadah nih, ibadah zikir batasbih lawan ibadah mudzakarah ilmu. Seandainya jadi dilihat dari segi manfaatnya, membaca tasbih itu manfaatnya kesan kita seorang dapat pahala. Tapi kalau misalnya kita mudzakarah, kita dapat pahala, orang dapat manfaat. Orang mengamalkan, orang dapat pahala. Orang dapat pahala, kita tabulik pahala jariah. Maka tentu banyakan mana padilatnya pada gawian nang hasilnya gasan kita sorang. Nah makanya dari ini beribadah sorangan dibandingkan dengan ibadah yang hasilnya untuk manfaat khalayak ramai, ternyata al-fi'lul muta'addi khairun minal qasir. Jadi bisa-bisa aja kita memilah-milah. Oh ada gawian yang jamaah, yang jama'i, ada gawian yang fardi, ada gawian yang digawi secara orang banyak berkumpulan, ada juga nang gawian itu digawi sorangan. Amun digawi berkumpulan, maka otomatis satu sama lain saling mendukung. Saling mendukung. Falam yakun hunaka fursatun liqiyamil lail. Jadi kada terasa telah semalaman menyelesaikan 72 masalah agama pas subuh sudah. Kada sempat lagi hendak qiyamul lail. Dilihat nih pina beraba-raba Imam Syafi'i kah lainkah ini bah? Kenapa kada sembahyang malam bah? Tapi ini Imam Syafi'i lah. Kada kawa dikiasakan kah kita. Wa amma annani shallaitu bikumul fajra bighairi wudu'in fa wallahi ma namat aini hatta ujaddidal wudu'a. Dan adapun aku itu sembahyang fajar, sembahyang subuh kada baudu, fa wallahi dami Allah, ujar Imam Syafi'i, manamat aini hatta ujaddidal wudu. Aku kada guring sehingga apabila aku guring otomatis aku harus memperbaharui wudu, harus mengerjakan wudu. Jadi jadi aku kada guring semalaman. Makanya pas sudah masuk tiba waktu salat subuh, langsung kita salat berjamaah. Kada terlihat kepadu, kada terlihat misalnya Imam Syafi'i ka gentong banyu mengambil banyu gasan beudu. Itu kata anak binian Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata seperti itu yang dilakukan oleh Imamuna Asy-Syafi'i. Laqad baqitu tulal laili yaqdanan. Sungguh aku sepanjang malam itu jaga kada sing guringan. Nya keasikan bisa ben. Keasikan mutolaah. Keasikan mutolaah sejam, 2 jam kada terasa. Keasikan tadi. Fasallaitu bikumul fajra biwudu'il isya. Maka aku salat dengan kalian salat subuh dengan wudu salat isya. Kan salat isya masih belum habis salat isya makan kada batal sidin. Sampai subuh langsung aja pas bangun salat berjamaah dengan Imam Ahmad bin Hambal.
An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman minal ayyami adh-dhuhra fasa'ala sa'ilun fil masjidi falam yu'tihi ahadun syai'an farafa'a as-sa'ilu yadayhi ila as-sama' wa qala Allahumma inni sa'altu fi masjidi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yu'tini ahadun syai'an wa kana Ali radhiyallahu anhu fi as-salati raki'an فأومأ إليه بخنصره اليمنى وفيها خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك بمرأى من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. Nah, ada kisah ulang. Ini kisah tentang Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan daripada Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Aku salat makmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari minal ayyam, salatnya salat zuhur. Lalu ada orang yang meminta-minta di sekitar masjid, akan tetapi disayangkan falam yu'tihi ahadun syai'an, sedikit pun kadada nang hakun memberi. Farafa'as sa'ilu yadaihi ila sama', lalu berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Allahumma inni sa'altu fi masjid nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yu'tini ahadun syai'an. Ya Allah, memohon nih kepada Allah, ulun memohon meminta di masjid Nabi pian ya Allah, Nabi Muhammad, maka kadada seikung-ikung nang memberi aku. Wa kana Ali radhiyallahu anhu fi salati raki'an. Dan adalah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu fi salati raki'an. Oh, jadilah Imam Ali ini tahu nih, artinya kedengaran ya orang si nang meminta-minta tadi. Saat itu Imam Ali sedang rukuk. Fa'auma'a ilaihi bi khinsirihi al-yumna wa fiha khatam. Maka mengisyaratkan Sayyiduna Ali untuk mengambil cincin yang ada di kalingking sebelah kanan Imam Ali. Makanya para habaib itulah cincin di kalingking sebelah kanan. Faqabala sa'ilu fa'akhadal khatam min khinsirih. Lalu si yang meminta tadi mengambil khatam cincin dari kalingking Sayyiduna Ali. Wadhalika bimar'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Dan itu sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi saat itu berada di masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit, artinya berdoa nih ke atas. Wada'a, berdoa arah kiblat, doa. Wada'a bida'awat, dan mendoakan dengan macam-macam doa. Famastatamma du'aahu hatta nazala Jibril alaihi salam min indillahi azza wa jal wa qala ya Muhammadu iqra innama waliyukumullahu wa rasuluh والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kalian itu Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat sedangkan mereka dalam keadaan ruku' tunduk kepada Allah. Artinya ini menunjukkan kepemurahannya Sayyiduna Ali. Apa nang kawa sidin bari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca ada berkahnya dan Allah Ta'ala mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya step by step, sedikit demi sedikit. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, dan mengabulkan hajat-hajat seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat.
Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah dalam kebaikan dan husnul khatimah. Dikumpulkan di surga, surga Firdaus, masuk surganya bighairi hisab. Bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Ighfir Allahumma lana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.